Apa yang harus aku lakukan sekarang? Semua uang temanku habis. Mereka semua mendesakku untuk bertanggung jawab. Sedangkan aku tidak punya uang. Dari mana aku bisa membayar uang semua temanku? Ini semua salahku sih. Aku terlalu mudah percaya dengan seseorang. Tambah lagi aku gila dengan wanita. Dengan ingin memacari wanita sebanyak-banyaknya. Sungguh impian yang sangat bodoh. Siapa di sana? Mungkin cuma perasaanku saja. Lagian juga aku kan tinggal sendirian di rumah. Mama sama papa lagi di luar negeri. Tenang, tenang. Kalian semua akan dapat giliran. Dika, kita jalan bareng nanti sore. Dika, kamu bilang mau ajak aku ke kafe baru, inget gak? Sabar ya cantik-cantik. Semuanya akan dapat giliran. Semuanya akan merasakan jalan bersama Dika yang ganteng ini. Sudah cukup Dika, kamu harus merasakan akibatnya. Kamu harus membayar semua yang telah kau buat kepada diriku. Hebat bro. Berapa cewek yang sudah kamu pacari bulan ini? Kamu mau koleksi berapa banyak cewek? Jangan bilang kamu mau membuat rekor dunia. Kan keren tuh, seorang murid SMA telah memecahkan rekor dunia dengan memacari 500 gadis. Aduh, gimana ya? Aku sudah kehilangan hitungan. Yang pasti semua cewek di sekolah ini ingin jadi pacar aku. Mereka semua sudah tergila-gila dengan ketampanan diriku ini. Hati-hati bro, karma itu ada. Kamu tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya dipermainkan rasa cintanya. Karena kamu adalah pelaku utama. Aku sendiri sebagai wanita paham sekali. Rasanya benar-benar sakit ketika cinta kita dipermainkan oleh seseorang. Siapa peduli? Selama aku bisa bersenang-senang, ya gas terus aja lah. Masa muda cuma sekali. Nikmati hidup ini secara maksimal. Jangan sampai pas mudanya banyak menahan untuk melakukan sesuatu hal, pas tuanya baru nakal. Jangan sampai gitulah. Nanti yang rugi malah anak istri aku sendiri. Hai Dika, aku boleh duduk di sini? Halo, kalau tidak salah kamu itu Lia ya? Mantan pacar aku. Maklum, aku lupa. Terlalu banyak mantan pacar di hidupku ini. Tentu saja, silakan duduk. Apa kabar? Baik, kabar aku sangat baik Dika. Aku sudah memaafkan semua kesalahanmu dulu Dika, yang meninggalkan aku begitu saja tanpa adanya penjelasan. Kalau bisa, maukah kamu memulai semuanya dari awal lagi? Aku sudah melupakan semuanya kok. Anggap saja aku dan kamu baru saja mengenal. Benarkah itu? Aku sangat senang mendengarnya. Aku sih nggak peduli juga ya. Mau kamu dulu aku campakan atau aku apakan, aku tidak peduli. Intinya, wanita manapun yang ingin memulai hubungan denganku akan aku terima. Dika, aku punya ide bisnis baru. Mungkin kamu tertarik untuk berinvestasi. Wah, tentu Lia. Ceritakan lebih lanjut. Siapa tahu aku semakin punya banyak uang agar aku bisa lebih banyak memacari gadis-gadis. Ini bisnis yang benar-benar potensial Dika. Aku yakin kita bisa meraih keuntungan besar. Tapi aku butuh modal. Tenang saja Lia, aku punya tabungan yang banyak. Berapapun yang kamu butuhkan, aku ada uangnya. Berapa uang yang kamu butuhkan memangnya? Sekitar 50 juta sih. Dengan itu kita bisa memulai bersama-sama. Apakah kamu punya uang sebanyak itu? Tidak masalah. Aku percaya padamu Lia. Kita bisa memulai bisnis ini bersama-sama. Tapi ada syaratnya. Kamu harus jadi pacarku lagi. Kamu mau? Lah, bukannya kita udah balikan semenjak aku duduk di kursi ini? Kamu bisa aja sayang. Baiklah kalau begitu, kamu jadi pacar aku sekarang. Aku juga siap berbisnis dengan kamu. Makasih ya sayang, kamu mau menerima cintaku lagi. Iya, aku butuh uang untuk investasi ini. Lia bilang ini peluang besar. Dia butuh uang 50 juta. Uang di tabunganku sekarang ada 25 juta. Aku ingin meminjam uang 25 juta. Ada kan? Oke Dika, aku percaya padamu. Apapun yang terjadi pada uang itu bukan tanggung jawab Lia ya. Aku akan meminta pertanggungjawabannya kepada kamu. Setuju? Terima kasih bro. Kamu tidak akan menyesal pokoknya. Aku jamin uang yang kamu pinjamkan akan aku kembalikan lebih banyak. Akhirnya ketemu juga jalan keluarnya. Semuanya akan beres. Lia benar-benar memberiku uang besar. Aku akan punya banyak uang nanti dan bisa aku pakai uang tersebut untuk jalan-jalan bersama para gadis. Sekarang aku harus pinjam uang lagi ke temanku yang lain. Sebenarnya aku nggak punya uang sih di tabungan. Gengsi dong, masa bilang ke Lia aku ini nggak punya uang. Aku telepon siapa lagi ya temanku?
Semua uangku sudah habis. Wah, Lia, angkat teleponku. Mana uangku? Kamu tahu, ini semua uang teman-temanku. Jika ada masalah, aku yang akan kena imbasnya. Reputasiku akan benar-benar terancam jika kamu menghilangkan uang tersebut. Aku juga tidak tahu dari mana cara mengembalikan uang sebanyak itu. Wah, apa yang sedang terjadi? Kenapa dia menghilang? Masa iya sih dia nipu aku? Dia kan bilang sudah melupakan semuanya. Dia juga kan pacarku. Mana ada sih pacar yang menipu pacarnya sendiri? Wah, rasanya jahat sekali dia. Halo, Risma. Kamu kan teman sekelasnya Lia. Kamu lihat Lia belakangan ini nggak? Kemana ya dia? Kok aku telepon nggak diangkat-angkat sih? Kemana dia? Tidak tahu Dika. Dia juga tidak kelihatan di sekolah. Aku nggak tahu dia kemana. Ini juga aneh sih karena dia sudah beberapa hari tidak masuk. Apa yang sebenarnya terjadi ini? Apakah Lia nekat membawa kabur uangku dan keluar dari sekolah ini hanya demi uang? Rasanya ada yang janggal deh. Risma, hari ini si Lia masuk nggak? Tidak Dik, seperti yang aku bicarakan di telepon semalam. Lia sudah beberapa hari tidak masuk. Tidak ada yang tahu kemana perginya Lia. Soalnya di kelas ini juga tidak ada yang berhubungan dekat dengannya. Dia agak tertutup gitu sih orangnya. Aduh, kemana ya dia pergi? Ini masalahnya uangnya ada di dia semua. Maaf Bu, apakah Ibu tahu di mana Lia, anak kelas ini berada? Sudah beberapa hari dia tidak masuk. Teman-temannya tidak ada yang tahu di mana keberadaan dia, Bu. Loh, saya tidak tahu Dika. Saya bukan wali kelasnya. Mungkin aja dia sedang sakit. Saya akan coba menghubungi wali kelasnya Lia deh. Nanti biar wali kelas yang menghubungi keluarganya. Sakit? Tapi kenapa dia tidak memberi kabar ya? Ke sekolah juga tidak ada surat izin sakit dari Lia. Ini semakin aneh. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Semua uang temanku habis. Mereka semua mendesakku untuk bertanggung jawab. Sedangkan aku tidak punya uang. Dari mana aku bisa membayar uang semua temanku? Ini semua salahku sih. Aku terlalu mudah percaya dengan seseorang. Tambah lagi aku gila dengan wanita. Dengan ingin memacari wanita sebanyak-banyaknya. Sungguh impian yang sangat bodoh. Siapa di sana? Mungkin cuma perasaanku saja. Lagian juga aku kan tinggal sendirian di rumah. Mama sama papa lagi di luar negeri. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini cuma halusinasi aku saja. Lebih baik aku tidur daripada pusing memikirkan masalah ini. Ini hanyalah efek dari otakku yang terlalu pusing karena banyak masalah yang menghampiri. Dika, bangunlah. Hah? Siapa di sana? Kau hanyalah ilusi dari otakku. Pergilah, jangan mengganggu. Hantu itu tidak ada. Ini aku, Dika, Lia. Kamu tidak lupa kan dengan aku? Aku ingin bertemu denganmu, Dika. Lia, tapi kok kamu jadi hantu? Apakah kamu sudah mati? Apa yang terjadi, Lia? Coba jelaskan semuanya kepadaku. Jangan membuatku bingung, Lia. Iya, Dika. 1 tahun yang lalu saat kamu mencampakkan aku begitu saja di taman, aku mati karena kecelakaan. Mobil keluargaku terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Hingga sekarang tidak ada yang tahu nasib keluarga kami di kedalaman jurang tersebut. Tapi itu semua tidak penting. Dendamku padamu begitu kuat hingga arwahku kembali. Kamu harus membayar atas semua yang telah kamu lakukan. Tapi Lia, kemarin-kemarin kamu begitu nyata. Bagaimana bisa? Lia, maafkan aku. Aku tidak tahu. Aku mohon, maafkan atas semua kesalahanku ini. Aku bisa melakukan itu hingga menjadi begitu nyata karena dendamku begitu kuat. Tidak ada maaf, Dika. Kamu akan merasakan rasa sakit yang sama seperti yang kamu berikan pada orang lain. Kamu tahu, cinta yang dipermainkan itu rasanya sangat sakit, melebihi rasanya sakit gigi, Dika. Enggak, itu bohong. Kamu cuma ilusi otakku saja kan? Kamu bukanlah arwah Lia, iya kan? Orang-orang yang menyebut ini ilusi otak karena tidak ingin menerima kenyataan bahwa ada kesalahan besar yang akan dilakukan. Aku ini nyata, Dika. Aku nyata dan ada di sini. Aku tidak akan pergi sebelum kamu merasakan apa yang telah kamu lakukan terhadap para wanita. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Dika. Dia terlihat tampak sangat terganggu.
Psikologisnya sangat hancur. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkin dia butuh bantuan profesional. Kita harus melakukan sesuatu, Bu, sebelum semuanya terlambat. Aku setuju, Ayah. Besok aku akan mengatur janji dengan psikolog. Ibu khawatir jika didiamkan Dika bisa menjadi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Semoga ini bisa membantu Dika untuk kembali normal seperti sedia kala ya, Bu. Kasihan Dika, dia seperti sudah kehilangan akal sehatnya. Itu karma, bro. Dia mendapatkan balasan yang pantas. Bayangkan saja, mungkin sudah ada ratusan wanita yang dia sakiti hatinya. Ini sih pantas diterima, karena hati bukan untuk dipermainkan. Seorang playboy seperti dia harus mendapatkan balasan yang pantas. Mereka semua menghindariku. Apa yang harus aku lakukan? Aku seperti merasa sendirian, sementara diriku terus dihantui oleh bayangan Lia. Dika, ada apa denganmu sebenarnya, Dik? Kamu kelihatan sangat berbeda belakangan ini. Aku tidak tahu. Aku merasa dihantui oleh suatu sosok. Dihantui? Oleh siapa? Lia, arwah Lia. Di malam itu, dia muncul untuk pertama kalinya. Dia mengaku telah meninggal bersama keluarganya dalam kecelakaan, di mana mobil yang ditumpangi bersama keluarganya masuk ke dalam jurang. Hah? Apa itu benar? Lia? Tapi jika itu benar dia sudah meninggal, Dika. Mungkin itu cuma perasaan bersalahmu saja. Kamu ingat kan saat kamu cerita padaku dulu? Sayang, ini adalah hari ulang tahunmu. Aku sudah membelikanmu kado berupa jam tangan yang kamu impi-impikan. Dan kita sudah janjian untuk bertemu di taman ini. Dika, kamu selingkuh. Dia siapa, Dika? Kamu sudah datang, Lia. Kenalin, dia Cika, pacarku yang baru. Aku mengajakmu ketemuan di sini bukan untuk merayakan ulang tahun aku, tapi aku mengatakan salam perpisahan. Makasih ya atas semua yang kamu berikan kepadaku. Aku juga gak lupa kok di malam indah pas kita staycation, sayang. Sekarang kita putus ya. Ayo Cika, kita pergi. Dika, kenapa kamu begitu tega kepadaku? Aku sudah memberikan semuanya kepadamu. Masa depanku sudah kuberikan kepadamu, karena aku yakin kamu adalah masa depanku. Tapi, kenapa kamu mencampakkanku begitu saja? Kamu sangat tidak punya hati. Lihat saja Dika, kamu akan membayar semua ini kepadaku. Akan kubuat kamu merasa menyesal, Dika. Ya, kalau diingat-ingat, dosamu begitu besar sih sama si Lia. Aku tidak tahu, Rudy. Sekarang, aku merasa dia ada di mana-mana. Setiap tempat yang aku kunjungi, dia selalu menghantuiku. Mungkin dia ingin agar aku juga mati seperti dia. Dika, sebaiknya kamu segera mendiskusikan masalah ini dengan orang tua kamu sebelum semuanya semakin memburuk. Aku peduli padamu, Dika. Iya tuh, sono ke psikolog, Dika. Nanti jadi gila lagi. Kan ketara banget ajabnya. Nanti kamu bakal terkenal dengan sebutan Dika, si cowok playboy yang diajab jadi gila karena mempermainkan hati wanita. Saya terus melihat Lia. Dia muncul di setiap malam menghantui saya. Baik. Lia mantan pacar Anda yang meninggal. Berdasarkan cerita kamu, saya menyimpulkan bahwa mungkin ini perasaan bersalah yang muncul dalam bentuk halusinasi. Tapi dokter, rasanya begitu nyata. Dia begitu nyata, muncul dan ingin mengacaukan hidupku, dokter. Kita harus menjalani beberapa sesi lagi untuk memahami ini lebih baik. Bisa jadi ini trauma yang mendalam. Baiklah, saya hanya ingin ini berhenti. Saya tidak tahan lagi. Saya tidak ingin menjadi gila karena hal ini, dok. Kita akan bekerja bersama untuk mengatasi ini. Coba untuk tenang dan ikuti saran saya. Baiklah dokter, saya harap dokter bisa membuat saya sembuh dan membuat saya lupa dengan sosok Lia. Aduh, aku ingin tidur. Aku nyalakan saja lampu meja belajar. Takutnya nanti malah dihantui Lia. Dika, tolong, Lia, aku mohon berhenti. Hidupku sudah sangat hancur. Aku sudah benar-benar kacau. Aku tak lagi mampu menjalani hari seperti orang normal. Tolong berhenti saat ini juga. Kumohon, akan kulakukan apapun agar kamu berhenti menghantui aku, Lia.
Ini belum selesai, Dika. Kamu akan terus menderita. Kamu harus belajar bahwa karma itu ada. Semua perbuatan buruk yang kamu lakukan harus dipertanggungjawabkan. Apa yang harus aku lakukan untuk menghentikan ini? Aku mohon, jawab. Berikan aku jalan keluar dari kejadian ini. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dosa-dosamu terlalu besar. Ratusan gadis sakit hati atas perbuatanmu. Semua sakit itu dikalkulasikan kepada dirimu dan kamu harus membayarnya, Dika. Tolong Lia, tolong, maafkan aku. Maaf, terlambat, Dika. Terlambat. Semuanya sudah terlambat. Lia, ini adalah tempat di mana waktu itu aku mencampakkanmu begitu saja. Tempat di mana kamu merasakan sakit hati yang begitu dalam. Maafkan aku, Lia. Maafkan. Semuanya sudah terlambat, Dika. Kamu akan hidup selamanya dengan bayanganku yang terus muncul. Kamu tidak akan pernah bisa menghilangkan aku dari pikiranmu, Dika. Wah, sialan! Pergi kamu setan sialan! Jangan ganggu lagi hidupku! Pergi kamu! Jangan ganggu lagi hidupku! Hidupku sudah hancur seperti ini. Kamu mau apa lagi dariku? Tidak ada lagi yang bisa kau ambil. Apakah kamu mengerti? Risma, lihat deh Dika. Dia benar-benar hancur sekarang. Dia udah kayak orang gila tuh, gerak-gerak gak jelas. Ngeri banget ya azab yang didapat. Itu akibat dari perbuatannya. Karma memang ada. Pesanku padamu adalah ketika kamu ingin melakukan suatu kejahatan, ingat saja karma yang akan berlaku. Dengan begitu, kamu pasti akan mengurungkan niat untuk melakukan kejahatan. Mempermainkan perasaan orang lain bisa berakibat fatal. Dendam yang ditinggalkan bisa menjadi bayang-bayang yang menghantui seumur hidup. Karma akan selalu menemukan jalannya. Dan dalam kasus Dika, ia membayar mahal untuk kesalahan-kesalahannya. Dika menjadi gila untuk selamanya dengan bayang-bayang Lia yang tidak akan pernah sirna.